Shalom anak-anak. Hari ini kita berlanjut ke pembelajaran berikutnya, ya, yaitu di pembelajaran. Ayo mari kita buka di pembelajaran 3 buku tematik di halaman 12. Nah, di pembelajaran 3 ini kita akan belajar tentang ilmu pengetahuan alam, di mana kita akan belajar tentang bagian lengkap dari tanaman. Bagian lengkap dari tanaman itu terdiri dari beberapa hal ini ya anak-anak ya. Sebuah tanaman memiliki bagian-bagian ini. Yang pertama ada daun. Yang pertama, sebuah tanaman memiliki daun. Nah, ini bacaan ini bisa kalian baca di halaman 20 ya. Di halaman 20 juga ada keterangan bacaan tentang bagian tanaman daun. Bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis adalah daun. Daun banyak mengandung zat warna hijau yang disebut klorofil. Daun terdiri atas tangkai daun dan helai daun. Jadi, sekali lagi, daun ini memiliki yang namanya zat hijau daun. Itulah yang membuat daun ini menjadi warnanya hijau. Nah, disebut apakah zat hijau daun itu? Zat hijau daun itu disebut dengan klorofil. Klorofil itulah nanti yang akan diproses bersama dengan matahari ketika energi cahaya matahari masuk mengenai daun. Akan terjadi proses pemasakan di dalam daun ya. Ya, di dalam pori-pori daun akan terjadi pemasakan oleh cahaya matahari. Jadi zat hijau daun itu akan dimasak sehingga dalam proses yang disebut fotosintesis ya. Jadi di dalam proses yang disebut fotosintesis. Nah, dari situ tumbuhan akan menghasilkan energi untuk selanjutnya nanti membuat tumbuhan itu bisa bertumbuh, entah dia bertambah besar atau dia menghasilkan buah. Jadi peran daun ini sangatlah besar ya anak-anak ya. Itulah mengapa kemarin kita belajar bahwa sangat tidak baik kalau kita mencubit-cubit tanaman apalagi daunnya ya, karena itu membantu proses fotosintesis tadi ya, dimana di daun ini ada zat hijau daun dan ada terjadi proses fotosintesis ya, melibatkan karbon dioksida ya, bukan oksigen tapi karbon dioksida. Jadi dalam proses fotosintesis melibatkan cahaya matahari, energi cahaya matahari, lalu melibatkan karbon dioksida. Kamu tahu karbon dioksida itu apa? Karbon dioksida itu adalah ini ya, zat yang kita keluarkan dari proses pernapasan. Jadi kalau manusia bernafas kita butuh oksigen. Lalu ketika kita menghembuskannya, kita mengeluarkan karbon dioksida. Selain membutuhkan energi cahaya matahari dan karbon dioksida, dalam proses fotosintesis juga membutuhkan zat hijau daun ya. Itulah yang kemudian membuat proses fotosintesis terjadi, di mana proses fotosintesis merupakan proses pemasakan zat hijau daun di daun ya, di dalam celah-celah atau lubang-lubang daun ini. Jadi daun ini sebenarnya dalamnya itu ada lubang-lubang begitu nak. Itu di situ ada zat hijau daun. Disitulah terjadi proses pemasakan tadi. Kemudian hasilnya itu akan disebarkan ke seluruh bagian tumbuhan untuk menjadi energi baru yang disimpan di dalam buah atau nanti membantu pertumbuhan dari tumbuhan ini sendiri. Oke, kita berlanjut ke bagian tumbuhan lainnya yang berikutnya. Ada apa? Ya, sebelum ke sana kita lihat ke bawah dulu. Ada akar.
ya, ini dia akar. Jadi akarnya kalau dibedah seperti ini, nak. Akar ini kalau dibedah seperti ini ya, gambarnya ada serabut-serabut halus juga ya di akar. Nah, akar sendiri ini fungsinya adalah bagian tumbuhan yang umumnya berada di dalam tanah. Jadi akar itu umumnya, tapi tidak semua. Ada juga tumbuhan yang akarnya itu kelihatan di luar. Tapi pada umumnya, secara umum ya, kebanyakan itu berada di dalam tanah. Nah, untuk beberapa jenis tumbuhan, akar juga terdapat di atas tanah, bahkan menggantung. Akar berfungsi antara lain sebagai bagian yang mengokohkan tumbuhan. Ya, mengokohkan tumbuhan itu supaya tumbuhannya kalau dia berdiri tegak, dia jadinya tegak. Dia tidak jatuh miring ke sana kemari. Jadi dia kokoh gitu, anak-anak. Jika tumbuhan tidak memiliki akar, tumbuhan akan mudah tercabut, ya, mudah dicabut, mudah roboh ketika diterpa angin, atau hanyut terbawa air ketika turun hujan. Jadi bersyukur tanaman itu punya akar sehingga hal-hal itu tidak terjadi. Ketika dia kena air, dia tidak mudah hanyut, dan ketika dikena angin, dia tidak mudah roboh miring ke sana kemari. Bayangkan kalau tanaman di dunia ini bisa cepat miring, anak-anak. Berarti nanti kita kalau misalkan setelah hujan atau setelah ada angin, kita keluar rumah, lalu kita lihat tanaman kita sudah miring-miring semuanya. Lalu kita harus perbaiki terus setiap hari. Tapi kita bersyukur karena Tuhan menciptakan akar untuk tanaman sehingga tanaman ini bisa kokoh. Oke, selain itu anak-anak, zat-zat mineral dan air yang dibutuhkan untuk membuat makanan diserap oleh akar dari dalam tanah. Nah, jadi ini juga adalah fungsinya si akar ini. Ya, karena dia tersimpan di bawah tanah seperti ini, dia berfungsi untuk mencari zat mineral. Zat mineral ini ada di dalam tanah. Selain zat mineral, dia juga berfungsi mencari air, ya. Air, makanya dia akan merambat kemana adanya air. Dia akan merambat ke bawah terus. Dia akan pergi menuju ke tempat di mana adanya air. Karena mineral dan air itu dibutuhkan oleh tumbuhan, ya, untuk dalam proses membuat makanan bagi tumbuhan. Kemudian, namun pada beberapa tumbuhan tertentu, akar tidak hanya berfungsi untuk menyerap air dan mineral tadi, anak-anak ya, tapi juga berfungsi sebagai penyimpanan cadangan makanan. Misalnya pada beberapa tumbuhan umbi-umbian. Jadi, pada sebagian tanaman, akarnya itu memiliki fungsi lebih. Fungsi lebihnya itu adalah untuk menyimpan cadangan makanannya. Contohnya seperti umbi-umbian itu ya seperti ubi, singkong. Makanya yang kita makan setiap kalau kita makan singkong, ubi itu ya, itu kita makan akarnya. Jadi itu akarnya yang kita makan. Ayo coba kita lihat. Nah, ini dia anak-anak, tanaman apa ini? Ini dia singkong. Kalian bisa lihat ya, ada yang bilang singkong, kalau di Palu kita bilang daun ubi, ya, ini daun di atas daun ubi. Kalau orang luar, orang Jawa biasanya bilang singkong. Nih, ini ya, tanaman singkong, ya. Coba perhatikan, ini daunnya ya yang di atas. Ini biasanya kita masak sebagai sayur ubi. Lalu, nah ini dia akarnya ya. Ini dia akarnya. Jadi kalian bisa lihat akarnya bagaimana. Akarnya besar-besar ya. Karena di dalam tumbuhan singkong inilah tumbuhan ini menyimpan makanannya itu di akarnya, cadangan makanannya di akarnya. Coba lihat nih ya. Jadi akarnya besar seperti ini, tidak seperti akar-akar tumbuhan umumnya biasanya kecil. Biasanya cadangan makanannya ditaruh di buah
ya di buahnya, misalkan kayak mangga di buahnya ya gitu ya. Kita tidak makan akarnya pohon mangga ya. Tapi kalau di singkong ini nih, cadangan makanannya ada di akarnya, dan kita manfaatkan akarnya untuk kita makan. Seperti itu anak-anak ya. Nah anak-anak, pada jenis akar sendiri itu ada 2 jenis. Pertama yaitu akar tunggang. Ini ya, tunggang. Akar tunggang itu seperti ini bentuknya. Dia terdiri dari satu akar utama, lalu setelah itu ada serabut-serabut ini ya, cabang-cabang akar. Ada cabang-cabang akarnya. Sedangkan yang berikutnya adalah akar serabut. Jadi akar serabut ini, tanaman yang memiliki akar serabut ini, akarnya itu lebih halus-halus begini, kecil-kecil. Nah, contohnya seperti apa? Ayo kita tengok seperti apa contohnya tumbuhan yang memiliki akar tunggang dan serabut. Ini dia ya contoh tanaman yang memiliki akar serabut. Jadi tanaman yang memiliki akar serabut itu akarnya seperti ini anak-anak. Ya, memang dia halus-halus dan memang dia serabut begini. Serabut ya, hampir kayak rambut mungkin. Tentu saja tidak kayak rambut ya, tapi ini disebut dengan akar serabut. Jadi bisa kalian perhatikan bentuknya seperti ini, dan kalian bisa ingat-ingat, kira-kira pernah tidak kalian mencabut tanaman atau tahu ada tanaman yang pernah dicabut itu akarnya seperti ini? Atau ada tidak sayur yang akarnya seperti ini? Nah, kalian bisa pikir-pikir ya. Ini dia gambar yang lebih jelas ya. Jadi kalau akar serabut, sekali lagi dia lebih halus-halus, kecil-kecil. Kalau akar tunggang dia terdiri dari satu akar utama, lalu yang lain itu cabang-cabangnya. Ya, lebih besar akar tunggang. Nah, berikutnya. Contohnya seperti apa? Ini dia contoh tanaman yang memiliki akar tunggang. Seperti apa? Seperti wortel. Ya. Lalu selain wortel ada apa? Ada ini. Lobak ya, contoh lainnya lobak. Perhatikan, tumbuhan yang memiliki akar tunggang itu ciri-cirinya adalah terdiri dari satu akar utama yang tidak tipis ya, yang cukup tebal seperti wortel. Jadi wortel ini, kalau kalian pernah kupas wortel yang betul-betul baru dari tanah, itu belum dibersihkan sama tukang sayurnya, itu sebenarnya ada serabut-serabut ya, ada serabut-serabut di pinggir-pinggirnya. Tapi wortel sendiri itu sebenarnya akar nak. Jadi wortel itu tumbuhnya di bawah tanah ya. Ini sama seperti singkong tadi ya, ubi tadi. Sementara daun wortel itu ada di atas tanah. Nah, lalu setelah itu ada lobak, dan ini buah bit ya, bit gula dan buah bit merah ini. Ini dia contoh akar tunggang. Sementara itu bagaimana? Ada contoh lain lagi. Nah, ini adalah contoh untuk apa tadi? Akar apa? Tunggang atau serabut? Ini dia contoh akar serabut. Kalian tahu nggak ini tanaman apa ini kira-kira? Ini ada di dalam kulkas ya. Mama biasanya pasti masak pakai ini. Ini adalah daun bawang. Ya, jadi daun bawang itu punya akar serabut seperti ini anak-anak. Inilah contoh tanaman akar serabut yang paling mudah kalian bisa temukan. Kalau kalian misalkan ikut mama ke pasar, atau lihat mama pulang dari pasar, lihat mama membawa daun bawang, nah akarnya itu serabut seperti ini. Kalian bisa amati, kalian bisa pegang dan lihat akar serabut itu. Oke, sekarang kita akan melihat lagi bagian tumbuhan yang lain.
Selain daun, akar, lalu tanaman yang lengkap memiliki bunga, ya. Nah, tapi sebelum ke bunga kita ke batang dulu. Selain memiliki daun dan akar, tanaman yang lengkap itu memiliki batang. Ya, batang. Nah, batang ini apa fungsinya? Bagian tumbuhan yang berada di atas tanah adalah batang yang berfungsi sebagai tempat munculnya daun, bunga, dan buah. Batang juga berfungsi mengedarkan mineral dan air yang diserap akar serta zat makanan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Jadi akar ini itu tempatnya daun ya. Pastinya kalau tidak ada batang, kalian bayangkan daun dan bunga dan buah itu mau gantung di mana ya? Nah, itulah gunanya batang. Ada daun, ada bunga, dan ada buah yang menggantung pada batang. Lalu selain itu juga tadi dijelaskan bahwa batang itu berfungsi untuk mengedarkan mineral. Jadi mineral dan air ya. Jadi tadi kan kita sudah membahas di akar itu, akar berfungsi mencari mineral dan air dari dalam tanah. Nah, hasil penyerapan itu lalu dibawa ke badannya tumbuhan ini melalui batang ini. Ya, jadi dia bertransportasi lewat batang. Naik ke atas. Dia akan menyalurkan ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Selain menyalurkan hasil dari akar tadi, juga batang ini berperan besar untuk menghasilkan atau menyalurkan ya hasil dari fotosintesis yang terjadi di mana, anak-anak? Masih ingat tadi barusan Ibu sebutkan? Iya, terjadi di daun. Ya, jadi batang ini memiliki fungsi yang besar. Selain batang, sebuah tanaman lengkap memiliki bagian yang lain yaitu biji. Nah, apa ini biji? Biji merupakan hasil dari pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan antara serbuk sari dan sel telur pada putik. Oke, sebelum kita ke biji, kita ke bunga dulu ya. Oke, ada bunga. Bunga ini bagian yang paling menarik ya. Selain yang lain juga pastinya ya, buah itu juga menarik. Tapi bunga inilah yang kemudian menarik membuat daya tarik ya, membuat orang itu bisa menengok, melihat karena ada warna-warni yang indah begitu anak-anak. Nah, di bunga ini, bunga merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan biji. Jadi pada tanaman bunga itu memiliki peran besar ya, karena dari bunga inilah tanaman itu berkembang biak. Kalau misalkan pada hewan kan berkembang biak melalui proses perkembangbiakan antara jantan dan betina ya. Jadi ada hewan jantan, hewan betina. Nah, kalau pada bunga atau pada tumbuhan itu perkembangbiakannya terjadi di bunga. Jadi bunga itu di situ nanti terdapat yang namanya serbuk sari dan sel telur pada putik. Ya, seperti apa itu? Oke, selanjutnya jadi kita akan melihat bagian di dalam bunga yang berperan dalam proses perkembangbiakan, yaitu ada apa tadi? Ada serbuk sari dan putik. Serbuk sari itu yang mana? Kalian bisa lihat coba. Nah, ini ya serbuk sari. Serbuk sari itu ada serbuk sari itu ini ada di pangkal sini ya, ini yang warna kuning ini, di ujung itu ada serbuk sari. Serbuk sari itu terdapat di benang sari. Jadi ini namanya benang sari. Di benang sari ini ada serbuk sari di situ. Nah, di sebelahnya ada warna biru ini, inilah yang disebut dengan putik. Jadi di dalam putik ini, di bagian perutnya ini itu terdapat bakal biji atau sel telur ya. Nah, itu ya, ini ada bakal biji di sini. Jadi, proses perkembangbiakannya adalah ketika terjadi angin atau ada
kupu-kupu yang hinggap pada bunga ini kemudian akan membuat bunga ini bergoyang. Nah, lalu serbuk sari yang dari benang sari ini kan benang sari kan, dia punya serbuk. Nah, namanya serbuk sari. Serbuknya itu akan jatuh ke ini ya, ke mulutnya putik ini, akan jatuh ke situ. Nah, ketika dia jatuh, di situ nanti akan terjadi pembuahan yang kemudian akan menghasilkan itu proses pembuahan yang baru ya. Nah, dari situ nanti terjadi perkembangbiakan, putiknya akan jatuh serbuk sarinya akan jatuh ke putik, lalu akan sampai di ini ya, di bakal biji. Nih, dia akan jatuh di mulutnya putik ini, lalu akan sampai di bakal biji, lalu terjadilah itu tadi ya, pembuahan itu. Oke, jadi seperti itu. Jadi pada tanaman, untuk sekedar informasi bahwa pada ini ya, pada bunga itu terdapat bagian-bagian seperti ini. Mahkota bunga. Mahkota bunga itu adalah ini ya, ujung bunga ini, mahkota bunga. Ini ya, bagian ujung dari ini ya, bagian bunga yang bagus ini berwarna pink. Bagian atasnya itu mahkota bunga. Lalu ada bakal biji, ada putik, ada benang sari seperti tadi yang sudah dijelaskan. Lalu ada dasar bunga ya, dasar bunga yang di bawah sini. Lalu ada tangkainya, pastinya ada tangkai bunga. Lalu ada kelopak bunga. Kelopak bunga ini bagian ini ya, yang di ini warna hijau ini, tapi bukan yang di bawah. Itu dia kelopak bunga. Jadi ini bagian-bagian bunga. Oke, karena kalian sudah tahu bagian-bagian bunga tadi. Sekarang kita akan melihat biji. Biji ini merupakan hasil dari pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan antara serbuk sari dan sel telur pada putik. Jadi tadi kan ada bakal biji, kalian ingat gak? Di dalam putik ada bakal biji yang ada di perutnya putik tadi. Nah, jadi dari situ bakal biji itu akan menghasilkan biji. Nah, jika biji ditanam akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Biji memiliki keping. Biji ada yang berkeping 1 atau disebut monokotil, dan ada yang berkeping 2 atau disebut dikotil. Ya. Jadi itu dia bagian dari biji ya. Jadi biji itu ada yang monokotil dan dikotil. Nah, pada umumnya apa hubungannya tumbuhan yang berkeping 1 dan berkeping 2 dengan akarnya? Jadi ini ya, tumbuhan yang memiliki akar tunggang tadi yang seperti Ibu jelaskan, seperti wortel, lobak, lalu ada entah tumbuhan apapun itu yang memiliki akar yang lebih besar ya, satu akar utama yang lebih besar, lalu ada serabutnya seperti ini, itu berarti memiliki akar tunggang. Itu adalah tumbuhan yang berkeping 2 atau dikotil. Bijinya itu berkeping 2. Sementara itu kalau yang monokotil atau bijinya berkeping 1 itu memiliki akar serabut. Ya, jadi seperti itu anak-anak pembelajaran kita di pembelajaran 3 hari ini. Semoga semuanya sehat selalu dan kita melanjutkan pembelajaran di kesempatan berikutnya. Shalom.